Ada sebuah pertanyaan yang saya belum temukan jawabannya sampai hari ini. Kenapa naik gunung? Entahlah, seperti candu yang ada di hati, gunung dan alam liar terus memanggil untuk kembali. Di saat yang sama, semakin dewasa, semakin saya sadari bahwa seliar apapun alam, pada akhirnya hidup adalah tentang rencana. Berbekal pemikiran tersebut, kami berencana berpetualang yang lebih mendebarkan, yang semoga saja bisa menginspirasi orang lain untuk bergerak, sebuah impian untuk mendaki gunung yang ada di Indonesia. Saya tidak tahu apakah ekspedisi ini akan berhasil atau tidak, tapi selama harapan masih ada, saya akan berusaha sekuat tenaga. Sahabat, akan menyenangkan sekali rasanya jika engkau turut menyaksikan suka dukanya dan menjadi bagian dari perjuangan bersama. Hari ini kami berencana mendaki Gunung Lubuk Raya yang terletak di Tapanuli Selatan. Di sini masih ada SD, guys. Dengan berbekal peralatan seadanya, maklum sajalah karena kami baru pertama kali mendaki gunung. Sebenarnya kami rencananya akan berangkat pukul 3 sore dari kota Padang Sidempuan. Namun karena terhambat oleh hujan yang sangat deras, ya mau tidak mau kami sedikit terlambat. Sampai di desa Sitaratoid pukul 17.30. Sesampainya di sana, kami disambut hangat oleh warga desa dan kepala desa. Di sini kami disuguhkan kopi yang khas. Awalnya, setelah selesai mengurus simaksi, kami berencana langsung naik ke atas gunung. Namun, saking asiknya mengobrol di balai desa, akhirnya kami berangkat pukul 18.00. Setelah selesai berbincang ria dengan kepala desa dan penduduk, kami langsung berangkat menuju ke kaki gunung Bukit Raya. Lengkap dengan samurai, calon Hokage ke-9 setelah Boruto. Hari mulai temaram. Kami sampai ke kaki gunung dan meletakkan sepeda motor di suatu tempat yang sudah dititipkan. Selanjutnya kami mulai berjalan. Sesampainya kami di sebuah gubuk milik warga, kami bersiap-siap untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Karena ini adalah gunung yang beriklim tropis, artinya kami juga berhati-hati dengan adanya pacet, sehingga kami mengolesi khususnya kaki dan badan kami dengan lotion agar tidak digigit oleh pacet. Oh iya, teman-teman perlu ingat bahwa sangat tidak dianjurkan untuk mendaki pada saat malam hari, apalagi itu tidak ditemani oleh pemandu. Alhamdulillah, kami hari ini ditemani oleh 2 pemandu, jadi kami tidak terlalu khawatir untuk tersesat. Namun itu tidak menjadi jaminan. Kita lihat saja nanti. Sekitar 45 menit kami berjalan. Alhamdulillah ternyata masih ada sinyal. Dan di sini kami sempatkan untuk menghubungi keluarga tercinta. Karena apapun ceritanya, ketika engkau pergi ke gunung, ingat ada keluarga yang menunggumu di rumah. Pangan Ondon? Enggak. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan kami menemukan pohon andaliman. Kalau di sini disebut dengan sinyarnyar. Pohon sinyarnyar, tidak, guys. Teman-teman, apa itu sinyarnyar atau bukan rumah makan andaliman? sinyarnyar. Ini abang kita sudah andaliman. Andaliman ini rencananya kami akan campur dengan masakan kami agar rasanya semakin nendang. Rasa masakan kok nendang? Kawan saya kerupuk sambal. Sakit tidak ya? Oh iya, andaliman ini lumayan mahal loh. Ini dia. Oke, sebelum kita berangkat, ada kata-kata dari ketua. Semangat. Semangat. Pembina. Malam. Ini ketua apa? Tukang Setelah masak. 1 jam perjalanan, kami masih saja melewati kebun kopi dan andaliman. Wah, karena cuacanya dingin, mungkin kopilah yang cocok ditanam di daerah yang seperti ini. Namun perjalanannya, waduh, namanya minta ampun karena terjal sekali.
Berarti inilah yang dihadapi atau dijalani oleh warga Gimana desa perasaan setiap Bapak harinya. saat ini? Apakah kamu masih mengeluh dengan pekerjaan yang kamu jalani sekarang? Di sepanjang perjalanan, kami banyak beristirahat dikarenakan mungkin baru pertama kali mendaki. Oke, guys, sekarang kita masih dalam tahap perjalanan. Kayaknya masih jauh lagi. Sekarang pukul 7. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita ingin pergi mendaki, kita harus mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Persiapan mental dan juga persiapan fisik, itulah yang sangat perlu. Terlebih juga persiapan peralatan. Sebelum kita pergi mendaki, ada baiknya kita latihan fisik terlebih dahulu, sehingga ketika dalam perjalanan mendaki, fisik kita itu masih kuat. Tabib, mana? Bisa. Aman. Setiap kami berhenti, ada haru yang menyelimuti hati. Kami melihat dari kejauhan. Oh, ternyata itu adalah gemerlap kota lampu Padang Sidimpuan. Itulah guys, kita tidak ada capek-capeknya. Kurasa semalam makin makan daging unta 2 porsi. Padang Sidimpuan sudah mulai jelas. Yang nggak jelas itu Pemberi harapan palsu. Yeay. Lapor. Lapor dari TKP. Pos 1 masih belum sampai. Masih setengah perjalanan. Ini sudah menunjukkan pukul 19.30. Nah, jadi masih jauh lagi. Sekitar berapa lagi, Bang? Sekitar nada beda. Sekitar nada beda. Artinya tidak jauh lagi. Berapa, Bang? Sekitar 500 meter lagi ternyata. Nah, ini dia yang beda lain. Oke, Ustaz Tabib. Oke, lapor. Kesan dan pesan hari ini. Pesan dari senior untuk adik-adik yang hendak mendaki Gunung Lubuk Raya. Kesan-kesannya menuju pos 1. Yang pertama, persiapan harus semaksimal mungkin karena pos 1 itu jauh. Ya. Tidak seperti pos Kamling yang dekat. Ya. Pos apa? Kemudian pos Kamling. Iya. Kemudian jangan lupa semangat. Oke. Laporan selesai. Oke. Bagaimana laporannya? Wih, Ustaz. Luar biasa. Samurainya gimana? Samurai belum mulai. Belum dicabut? Oh, berarti belum ada Akatsuki ya? Kita akan menemukan Akatsuki. Betul. Jadi kita cari ke atas dulu Akatsukinya. Tentu. Ya, karena ketua kita ini sudah persiapan membawa samurai. Ninja pelarian dan kisah. Ninja pelarian dia. Ketika kami istirahat, kami mulai memeriksa kaki dan bagian badan yang lainnya. Takutnya ada pacet yang telah Tambahannya menempel. guys, informasi pacet itu suka yang basah-basah ya guys. Ya betul. Yang panas-panas, yang panas-panas kurang suka mereka. Artinya berarti pacet itu tidak suka kopi. Apalagi kopi panas. Berarti kalau kopi dingin, semanis dingin. Kalau manis dingin sukanya saya dong. Bukan suka kamu. Di pos 1 air sangat minim. Jadi sini ustadz ini lagi lagi mengambil air wudhu. Assalamualaikum. Ini ternyata tadi kena serang pacet. Jadi punggungnya jadi Dan berdarahnya. benar saja, salah satu teman kami dengan tidak disadari
itu sudah terkena gigitan pacet, sehingga terlihat di punggungnya ada bercak darah. Dan itu pun ia tidak sadar akan digigit pacet tersebut. Tiba-tiba kami melihat hanya bercak darah saja. Memang ya, seperti orang bilang habis manis sepah dibuang. Pelan-pelan. Ia pergi begitu saja Masuk, tanpa Bir. disadari. Aduh, kok jadi ke situ ya? Aduh. Oke. Kayaknya kita sudah salah jalur, guys. Jadi kita harus kembali lagi. Iya bang, kembali lagi ya. Oke. Lihat apa abang aja loh. Lihat apa abang aja loh. Abang manin nggak? Terlalu apa yang stereotip nggak? Oke, kita akan kembali lagi ke jalur sebelumnya. Kayaknya sudah lewat berada pos 1. Jadi kita akan kembali lagi. Oke, guys, kita sudah berada di pos 1 dan untuk lokasi camping kita kayaknya kita memang perlu untuk Ya, membersihkannya terlebih dahulu. Jadi teman-teman, Ya. itu dia kota Padang Silumpuan. Ya, sangat jelas dari sini. Alhamdulillah, kami telah sampai ke Pedang pos samurai, 1 mana pedang samurai? dan agak Blitz. sedikit ditumbuhi Iya. oleh rumput. Jadi kami memotong rumputnya terlebih dahulu untuk tempat tenda dan memasak. sangat bersyukur kali ya guys, karena ditemani abang-abang pemandu yang sangat baik. Betul sekali. Sekarang kita ingin buka camp. Mudah-mudahan besok Pak Ketua memberikan apresiasi yang layak. Di sini. Pembuatan tenda pertama. Di sini. Tidak perlu lupa kan, padang-padang na kan, cara na. Aku sangat turun tangan na udah. Kita lihat sama-sama aksi dari kakak pramuka menunjukkan skill dalam mendirikan tenda. Hati-hati kakak. Selanjutnya, kami mulai mendirikan tenda di tempat yang sudah dibersihkan. Wuhu. Langsung mau tidur guys. Mantap guys. Iya, hati-hati. Hati-hati. Ama. Pasado. Partition ulunat. Oke, tenda sudah berdiri, tinggal membuat paku bumi supaya Buat ngebual nih udah. Ya, ini manfaatnya guys, supaya nanti tendanya tidak goyang-goyang. hati-hati. Orang perlu panoko. Dan disarankan sebenarnya ini membuat paku manual dari besi yang agak panjangnya guys, biar tendanya kokoh kalau misalnya kuat angin ataupun datang hujan badai. Sudah selesai. Kita lanjutkan guys untuk tenda 2. Tetap dibina oleh kakak pramuka kita, Pak Kakak Bambang Supriyono SPD. Nah, ini ada anggota isi. Anggota. Hanya sebagai anggota. Penasehat. Yang juga membawa satu tenda. Ya, dimulai ya guys. Tutorialnya beginilah kira-kira. Ini berbeda guys dengan yang itu. Kayak diompaskan aja sih, nggak pada banyak apanya ceritanya. Diangkat, ompas, selesai. Dorong ini bahasa Indonesia. Asik. Lepaskan. Oh, si Panon bang. Baik kok kegiatanmu nu. Nah, fokus. Kita lihat dulu guys.
di dalam inilah dia ha. Luas memang, nampak kecil tapi luas. Itu begini kan. Bakunai. Dia mau tenarin masak-masak bang. Marmasak tat. Kita buat di sini. Nih on. Sini. Oh, lo may payas no. Ya. Paku bumi, paku. Paku bumi kira-kira ada 8 atau 7 ya, 8. Nah, inilah dia. Terus dibina oleh kakak kita, salah satu di sini anggota. Salah guys. Anggota tetap, takkan ada perkembangan. Salah itu guys. Ini dia. Kemungkinan nggak ada lagi perkembangan. Jangan sempat berubah pikiran guys. Tenang guys. Ya, kita buat dulu paku buminya supaya nggak goyang nanti kalau ada angin. Hati-hati ya. Inilah dia salah satu. Baju merah. Kalau dari pakaian memang dikira pembina, tetapi sebenarnya kakak ini masih anggota ya kan. Bersyukur lah ya kan. Ya ini satu lagi. Ini baru kakak kita ini ha. Ya, betul sekali. Ini kakak kita ini ya. Lebih enak di sini kan? Satu lagi anggota kita undang dari sayur. Sebenarnya masih di samping diam. Lebih enak langsung menatap dari ini. Coba kawan-kawan. Oke, kita lihat ya. Emang boleh view-nya sebagus ini? Sih. Emang boleh. Ini tapi mana lampunya ini? Aduh. Aduh gimana? Kok nggak nampak gelap semua? Banyak itu dia. Nampak kan? Ini tendanya guys ya. Tap. Ini ya. Itu anggota di belakang. Satu lagi di situ dari sayur. Buat lubang angin baru cara. Ama, nggak pertanyaan nih. Itu di luar dugaan. Nggak pertanyaan itu. Ternyata kita di atas awan, guys. Ini dia kota Parangsidimpuan, terlihat jelas dari atas. Oh iya, ada sesuatu kejadian yang lucu. Apa itu? Nah, ceritanya begini. Ketika kami berbagi tugas untuk membuat bakwan dan tempe goreng yang rasanya sangat asin. Oke guys semuanya, setelah selesai penegakan tenda, dan sudah sholat, sudah minum kopi, sudah makan, saatnya untuk cemilan. Apa cemilan kita ini? Pakai itu ah? Tempe. Tempe apa namanya? Pokoknya bukan Tempe stratoid. bukan tempe kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Us, Dia mana bercosak. gak kalah ini gorengan kantin. Gimana? Us, Lagi ya? ini chef-chefnya lulusan Mr. Chef ini. Kalah di kualifikasi. Oh ini Mama Nete Kison. Biasa deh. Ini udah tadi pembina ini tertawa aja. Mantap. Apalagi terkejut. Oke, sambil menikmati gorengan sekarang sudah sudah pukul berapa? Ada tukang masak dah. Bakwannya keasinan guys, aduh. Tapi walaupun demikian enak lah. Nice. Nampak selanjutnya kami berbincang bertukar pengalaman dengan pemandu sambil ngopi, sambil makan snack, bercanda tawa. Akhirnya mungkin disinilah pertemanan sejati akan terjalin. Oke, sekarang kita challenge sambung kata. Kita mulai dari siapa duluan? Pak Ketua aja. Oke. Kita mulai dari kata mendaki. Bagi laki-laki adalah Keren. Jangan buaya. Pula-pula nama kan. Kata-kata hari ini. Kami
mendaki di Gunung Lubuk Raya. Luar biasa mantul. Sekitar pukul 12 malam, kami bertiga turun ke kebun warga untuk mengambil air. Karena satu-satunya sumber air di pos 1 ini yaitu di kebun warga tersebut. Itu pun kami mengambilnya dari tong yang sudah ditampung oleh pemilik kebun tersebut. Jadi sangat alhamdulillah tetap ada persediaan air walaupun kita harus turun kembali mengambil air. Agar pada esok hari kita tidak lagi kembali ke bawah untuk mengambil air. Dan kami memutuskan, ya sudahlah, malam ini saja kami ambil airnya. Esok hari kami terbangun, seolah-olah kami tidak percaya bahwa hari ini kami bangun berada di atas awan. Sungguh hal yang tidak pernah kami bayangkan. Seindah inikah ciptaan Allah. Kami tertegun melihat hamparan luas awan yang berada di bawah kami. Oke, kata-kata hari ini. Kamu pernah di atas awan? Belum. Ini dia. Wow, hebat. Rasanya tidak mungkin karena kami baru pertama kali melihatnya. Bagaimana rasanya di atas awan? Kami merasa bersyukur karena kami dapat menikmati dan melihat secara langsung kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saking terpesonanya, kami sibuk dengan mengabadikan suasana dengan berfoto dan membuat video masing-masing. Bahkan kami membuat foto dan video yang tujuannya dapat dikirim pada keluarga. Aduh, yang sudah nikah alay juga ternyata. Hehehe. Tapi tidak apa, mungkin karena baru pertama kali sehingga merasa sangat berarti dan perlu diabadikan. Pernah kamu bayangin gak ketika kamu berada di atas awan seperti ini? Semua beban terasa baru buka video kan, begitu indahnya ciptaan Allah. Coba kamu lihat. Akhirnya kami mempersiapkan makan pagi bersama teman-teman. Seperti biasa, kami membagi tugas masing-masing setelah selesai sarapan. Sekarang kita makan. Let's go. Apa yang dimakan Pak Ketua? Kita di sini ada nasi, sambal, telur. Lalu di situ ada capcay dan terakhir di sini ada mie. Nah, jadi karbohidratnya penuh. Masya Allah. Kayak sarapan di hotel ya Pak Ketua. Bersama tim Lubuk Raya dari Ya, ini tim Lubuk Raya. Ini pengambil madu. tangan ini masih langsung entar Oke guys, sekarang kita sarapan terlebih dahulu. Lalu jangan diminum. Sarapannya mantap guys. Sarapannya ala Hotel Bintang 5. Ada capcay, nasi bungkus, telur dan Indomie Hongkong. Telur dulu. Kami mulai beberes tenda dan juga peralatan-peralatan yang telah kami bawa. Tidak lupa dan Inilah tak guys, kalah penting, proses jangan lupa untuk mengumpulkan kembali sampah-sampah plastik Bukaan tenda, khususnya yang kita bawa. tenda yang diberi Jangan Shopee. membuang sampah sembarangan di hutan atau di gunung, karena itu dapat merusak lingkungan pegunungan yang pada dasarnya itu adalah lingkungan yang sangat asri. Oh iya teman-teman, pada awalnya kami memutuskan untuk pergi ke pos 3, yaitu puncak dari Gunung Lubuk Raya. Namun setelah semalam kami berdiskusi, kami memutuskan agar melanjutkan perjalanan ke air terjun Lubuk Raya saja. Mengapa? Karena rasanya waktu tidak cukup untuk mendaki sampai ke pos 3 dan kembali lagi ke desa. Maka dari itulah kami memutuskan untuk pergi saja ke salah satu air terjun. Finish. Oke, guys, sekarang kita persiapan untuk pulang. Kita beres-beres terlebih dahulu, sampah-sampah biar kita kumpulkan. Setelah itu baru kita berangkat turun. Nanti kita akan mampir di Sapuran ya. Sapuran dan pemandian Egodang. Oke, kita
Sekarang kita dalam perjalanan turun. Ya betul sekali. Aduh. Kita harus hati-hati jalan ke bawah. Hati-hati. Ini guys. Tangannya begitu menegangkan. Menegangkan dari batu. Ternyata jalannya sangat terjal, guys. Ini kita akan pergi ke air terjun. Itu lokasinya di bawah. Nah, nanti itu di sana. Oke, kita lanjutkan karena harus hati-hati. Jadi nggak bisa kita langsung asal duduk saja. Kami melewati perkebunan warga yang menanam sinyalnya sekarang atau andaliman. Kita berada di kebun andaliman. Nah, ini dia. Ini saat ini bagaimana? Aman. Apakah tertarik dengan kebun andaliman? Mantap. Semangat. Dia harganya per kilo ini sekitar 200.000. Tapi itu sinyar-nyarnya atau andaliman yang diambil itu yang ini, yang bijinya. Ya, ini dia. Nah, jadi ini cukup luas untuk kebun andaliman. Mantap kayaknya ini. Buya, di belakang kita itu ada pohon sinyar-nyar. Andaliman. Ya, andaliman. Berani untuk mencicipinya? Setelah Tantangan. Kasih tantangan. pariwara berikut. Oke, katanya setelah pariwara berikut ini. Karena kalau langsung andaliman itu dimakan, akibatnya akan Bergembungan. bergembungan. Bergelembung. Bibirnya akan bergelembung. Bagaimana? Bergelembungan? Bergelembungan, Ya. berbuncelan, berbesaran. Bagaimana pengalamannya? Alhamdulillah pemandangannya sangat bagus, tapi kalau ditanya jalan capek luar biasa, harus punya tekad yang kuat, semangat yang penuh baru bisa. Tapi apa yang kita capai bisa mengobati semua lelah kita. Iya. Luar biasa. Lubuk Raya mantap. Karena kita ini masih belum sampai puncak sebenarnya ya. Iya, sebenarnya masih seperempat. Iya. Ya, cuman karena waktu kita yang kurang, jadi kita penundaan untuk ke puncak. Selanjutnya kita akan menuju wisata Lubuk Raya, air terjun. Oke. Kami mulai berjalan menuju air terjun dan Oke, melewati Tua, masih jalan aman. yang menurut pemandu lebih cepat. Namun kami harus membuka jalan. Kalian pasti tahu kan betapa sulitnya untuk membuka jalan ketika kita baru pertama kali lewat di tempat tersebut. Aduh, tak terbayangkan capeknya. Main-mainmu di mana? Ke mall? Mana main? Sinilah. Turun motor pak. Naik, mau hilang besi. Sampai ke puncak, turun lagi ya kan. Waduh, Bentar, Pat. inilah guys. Ternyata terjadi juga kedua kalinya. 2 kali naik gunung, 2 kali tersesat membuka jalan. Inilah guys penampakannya. Jadi pesan untuk kalian guys,
Jangan main-main naik gunung. Ya. Satu lagi tumbuhan yang tidak kalah unik yang kami temukan adalah japalan babiat. Tumbuhan ini Japalan dikatakan babiat. sebagai japalan babiat karena tumbuhan ini juga disebut Harimau. dengan lalapan harimau. Harimau juga memakan tumbuhan ini. Biasanya ini digunakan ketika harimau itu bertengkar dengan harimau lainnya. Maka harimau ini memakan daun itu sebagai obat. Daun. Itu daun yang dimakan, biasanya yang dimakan harimau. Nah makanya kalau bahasa Bataknya itu dinamakan japalan babiat. Banyak, banyak khasiatnya. Kami juga sempat memakannya. Rasanya itu ya seperti daun. Hehehe, bercanda. Rasanya itu ada asam-asamnya. Tapi ini sangat berkhasiat. Bahkan pemandu kita juga membawa ke rumahnya untuk dimasak atau dimakan mentah juga boleh. Ya ini ada kantung burung. Kita lihat dulu yang tak ada telurnya. Bisa kita telan langsung. Coba arahkan ke sini tak ada telurnya. Pasti ada. Kosong berarti sudah beranak. Nakin pasti ada. Kita bisa dengar itu banyak Himbo. suara. Himbo. Kalau di sini himbo namanya ya. Iya. Himbo. Jangan bayangkan kayak mana. Oke guys, sambil mencari jalan, kita tebak lagu ya. Oke, tebak lagu yang pertama berawal kata dari kamu. Oke, belakang gimana? Kamu aku adalah. Oke. Satu. Dua. Kamu dan aku saling bertemu. Kamu nusa satu nusa. Satu nusa. Bukan kamu nusa. Oke. 0 poinnya untuk Pak Yasir. Aduh. Ini udah bocah ada. Kamu nggak menghargai pembina. Oke. Yang kedua. Lagu yang diawali Kuakui. Oke, pakai itu lah. Kuakui ku sangat. Berhasil. Salam pramuka. Lagi-lagi 0. Pembina juga. Oke. Lagu yang diawali dengan kata menunggu. Parasai. Oke. Pakai itu lah. Satu, 2, 3, 4, 5. Tetet. Lama aku tunggu. Di sini aku menunggu. Dari kata menunggu. Oke, Pak Yasir. Udah tadi Pak, 0 lagi. 0. Nggak usah dibilang lagi ya. Oke, kayaknya udah sampai air guys. Kita jeda sebentar. Oke guys, bikin jalan-jalannya menuju air terjun. Hampir perjalanan 1 jam lebih. Dan alhamdulillah membuahkan hasil. Kita sudah sampai
Pakai air yang begitu jernih. Woo! Ya guys. Ini guys, airnya sangat dijaga guys ya. Tidak boleh di sini buang air besar, kecil, baik mandi. Oke, tutorial minum air gunung dari Pak Ketua Pramuka. Bang. Yang pertama, buka dulu sarung tangan dan pastikan menginjak batu yang tidak licin. Segar guys, lebih segar dari las segar. Yes. Oke, petalan itu sudut. Hah? Bang, dah udah pe. Oke, ini Pak Yasir sudah kelelahan. Setelah lama berjalan, kami menemukan aliran sungai yang sangat jernih. Aliran air ini tidak boleh dikotori, tidak boleh untuk mandi, buang air kecil, buang air besar, itu sangat dilarang. Karena ini adalah air kebutuhan untuk masyarakat desa Sitara Toib. Jadi bagi teman-teman yang kesini itu tidak diperkenankan untuk mengotori airnya ya. Boleh diminum secara langsung karena airnya sangat bersih, sangat segar dan sangat dingin. Nah, lama kami berjalan menyusuri sungai, banyak batu dan pohon ditumbuhi lumut. Setelah sekian lama mencari air terjun di Gunung Lubuk Raya, setelah menyusuri sungai, akhirnya kita menemukan salah satu air terjun yang ada di Lubuk Raya. Tuh, nampak nggak? Kita menemukan air terjun Lubuk Raya sekitar 20 meter kayaknya ada. Sampai bertingkat 3 ini. Wow, sungguh bersih. Sekarang kita sudah melewati kebun warga. Tinggal kita akan menuju ke tempat terakhir pemberhentian sepeda motor. Waduh, sebelah bawah ini ada jurang. Selanjutnya, setelah selesai selebrasi, kami kembali menuju ke desa Sitara Toib. Namun perjalanannya juga lumayan sulit. Kami harus menuruni gunung dengan kaki yang sudah pegal. Namun mau bagaimana lagi, ini adalah pilihan, dan dengan inilah kami bisa belajar dan berkata pada diri sendiri, kuatlah diri. Aduh, gantinang zona. Bos, pengambilan air minum. Segar kan. Minum tambah. Sambil minum. Kita lihat. Kemarin kamu dah bawa ulang kesempatan saya dong. Halo. Gimana? Oh. Rasanya? Rasa jam-jam. Rasa. Kayak liminar. Oh, kayak leminar. Oke, Sarasi. Ya. Bagaimana? Tetap semangat. Tetap semangat. Ajar.
Gas. Semangat, insya Allah akan kita tantang lagi ke Lubuk Iya. Raya Camp 2. Camp 2. Betul. Kata kawan-kawan, sekali lagi diulangi untuk camp mengelilingi Gunung Lubuk Raya. Belakang aman, belakang. Sukses terkendali. Oke. Oke, kita istirahat sebentar. Lumayan nantang. Gimana, Buya? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Hasilnya juga luar biasa. Oke, bagi teman-teman yang mau mendaki boleh dikabari kita, mana tahu ada kesempatan. Atau jika kita mau mendaki, boleh teman-teman ikut juga, supaya kita nanti sama-sama berpetualang di alam bebas. Iya, betul. Oke, cukup sekian, guys. Selanjutnya kami pulang ke desa. Bagi para warga desa mungkin sudah menjadi cerita yang sudah ratusan kali berulang. Tapi bagi saya dan ketiga kawan, ini adalah kisah yang tak pernah kami lupakan. Hal lain yang juga berarti dalam pendakian, hal-hal seperti obrolan bersama kawan-kawan baru, pertukaran cerita dari daerah yang kita datangi, hangatnya canda tawa yang bisa melenyapkan dinginnya gunung adalah bekal yang menyenangkan untuk dibawa pulang. Bagi saya pribadi, hal-hal tersebut adalah penyembuh. Bukan cuma itu, kawan yang menyenangkan tatkala mendaki juga bisa mengalihkan pikiran kita dari rasa lelah dan keinginan untuk menyerah. Di alam, saya selalu bersyukur selalu bertemu orang-orang baik. Semoga kamu salah satunya. Dan semoga suatu saat nanti kita bertemu di jalur pendakian.